Assalamualaikum Sobat Kartur. Nah, kita mau lanjutin part 2-nya yang kemarin. Yang tadi sebenarnya hari ini tuh ya, ini cuman saya bikin 2 video karena biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, lanjutin untuk semai lada. Entresnya udah. Tadi untuk ladanya saya dapat entres segini, banyak lumayan ya. Ini. Dan saya punya bibit vanili juga. Vanili lumayan. Ini vanili dan ada cabai Jawa. Begini. Ini namanya cabai Jawa. Nah, ini hari ini kita mau pot dulu, cuman kita kasih perangsang akar supaya lebih keberhasilannya lebih banyak ya. Untuk perangsang akarnya saya memakai ini Rizatun. Nah, Rizatun bisa beli di toko pertanian, saya lupa harganya berapa. Kalau nggak ada perangsang akar, kalian juga bisa Sobat Kartur bisa menggunakan bawang merah diiris-iris gitu airnya lalu dicelup-celupin. Nah, nanti kita kasih tahu ya bagaimana ya. Saya rencana mau rendam ini dulu karena ini yang pangkasan lebih awal tadi siang ya kan. Jadi supaya nggak stres banget. Kita rendam ini lalu kita sambil nunggu sekitar setengah jaman baru kita potong yang ini. On proses gitu ya. Ujuk udah sampai di sini nih sobat. Nah, kita mau lanjut stek pohon melada. Ini namanya tanaman melada nih sobat. Nanti mau kita stek dan mari kita pangkas. Melada itu buat ini pohon sebenarnya asli Kalimantan, ini tanaman rawa. Nah, fungsinya apa ini tanaman melada? Fungsinya adalah ini sebagai media sambung pucuk, batangnya buat bawahnya. Terus habis itu topernya kita pakai kemukus bisa, pakai lada bisa. Kalau saya ini rencana mau lada. Tapi sebelumnya kita perbanyak dulu karena kita cuma punya satu pohon. Saya udah beli online, cuma belum datang. Kita mau perbanyak dulu dan menjadi sekitar 20 pohonan. Baru nanti kita perbanyak ya. Baru nanti kita stek maksudnya. Pucrik. Sisain 2. Batangnya besar-besar ya sobat. Yuk. Aku udah beli online sih. Saya beli online 6. Harganya satu batang berapa? 3.000 kah 9.000 gitu kemarin. Ketahuinya aku punya tanamannya, lupa. Dulu biar ringkas. Panjang-panjang kali. Kalau tanaman melada itu gampang banget ditanam. Ini tinggal direndam di air aja nanti keluar akar. Ini aja. Ini akar nih. Nah, ini namanya adalah cabai Jawa. Untuk cabai Jawa ini adalah tanaman khas Indonesia dan ini termasuk kategori rempah-rempah. Saya berencana nih mau memperbanyak dengan cara stek begitu ya sobat. Untuk harga terupdate sekarang 30.000 kering. Caranya kayak gini, kita pilih yang masih bagus. Kadang di bawah juga ada solor-solor gitu. Kita cari aja. Kondewo. Wingi. Oh, bibit cabe. Ngendi kok ndi bibit cabe? Kambil. Nyok arep ngesuk teng jaluk ya. Oh, tak gawe entres.
Ini malah udah ada akar-akarnya gitu sobat, jadi enak nih. Tuh sebenarnya nggak perlu di pot gitu juga udah hidup sih, karena cabai Jawa tuh enak banget ditanamnya, tinggal taruh aja asal disiramin itu pasti tumbuh, karena ini tanaman lokal Indonesia ya, jadi dia kebal. Tuh cabai Jawa. Tapi kita dulu nih tanaman ini dianggap sebelah mata nih sama warga. Cuman tahu nggak, ini harganya lumayan loh, dan yang paling penting adalah dia berbunga sepanjang tahun, sehingga cocok buat orang kampung tuh supaya ada penghasilan gitu ya. Jadi setiap harinya itu ada panenan. Kata orang siapa yang menanam dia akan menuai, bener gak sih? Jadi selagi kita masih hidup, kenapa enggak kita melestarikan bumi dengan cara menanam? Karena percayalah, siapa yang menanam kalian pasti panen. Gitu konsepnya ya sobat ya. Oh shit, dia dapat banyak, biarin nanti biar makin banyak dia. Cihiu. Untuk langkah awal kita siapin air dulu, air keran bisa, terus lalu kita tuangkan arizatum. Bentuknya kayak tepung gitu, jadi kita harus aduk-aduk supaya mencair gitu ya, kayak gini, bentuknya kayak tepung. Lalu stek entres yang tadi kita, kalau saya sih pilih agak rendam agak lama ya, lebih dari 5 menit. Itulah, direndam gini juga bisa, celupin juga langsung bisa. Kalau fungsinya apa ini, misalkan kalian nggak tanpa ini ya, tanpa perangsang akar gitu ya, berhasilannya 50%. Nah misalkan menggunakan perangsang akar, tingkat keberhasilannya itu 70-80%. Artinya lumayan bagus. Jadi nanti lebih cepat tumbuh terubus. Udah sobat kartun nih, untuk stek ladanya udah, entresnya udah kita rendam semua sambil kita ngerjain cabai Jawa. Ini vanili kan dia lebih tahan, dia agak entar lah, paling belakangan ya. Vanili itu dia ketahanannya lebih lama karena dia mengandung air kan di dalamnya kan. Kita sambil ini entres cabai Jawa. Kalian bisa 2 ruas atau 1 ruas selera ya. Kalau mau hemat 1 ruas. Cuman kalau saya terlalu beresiko 1 ruas. Biasanya saya lebih pilih 2 ruas atau 3 ruas. Gitu. Karena biar nggak terlalu pendek banget gitu. Ada beberapa yang suka nyetek tuh mereka 1 ruas gitu. Rasanya buat hemat. Jadi kalau saya tuh biasanya tuh 3 ruas, segini nih sobat. Kalau cabai Jawa itu ya sobat ya, dia lebih pekat gitu. Aroma pedasnya itu, aroma rempahnya lebih pekat dibandingkan dibandingkan lada. Nggak tahu ini masih satu family atau enggak, tapi kayak dari jenisnya itu mirip-mirip.
antara lada, kemukus dan juga alpukat. Sayang ya ini dibuang ya cabenya. Jika aku kalian di sini ini sobat kartur apa ada hobi bertani nggak sih sobat? Tolong ini ya DM ya. Dan nanam apa aja kalian? Nah tujuannya kenapa kita pengurangan daun? Nah, tujuannya adalah supaya mengurangi penguapan udara sehingga tidak stres banget. Kalau nggak dikurangi gimana, dia langsung cairan di dalam pohon itu langsung keserap sama daun, jadi cepat kering. Kalau misalkan kayak gini nih, tanaman nggak cepat kering karena dia harus survive kan. Gitu. Ini kurangin, ini yang mengurangi penguapan ya, Maronyong ora? Maronyong. Pipinan kakung. Kakung? Oh, lagi asrama ya? Iya. Dan jika hati sudah tak cinta, nah untuk tanahnya nih sobat kartur, kalian menggunakan topsoil ya. Syukur-syukur kalian bisa pakai ini menggunakan kokobit dan media scam. Cuman kalau saya nggak prepare, pakai topsoil aja bisa. Topsoil itu tanah yang bagian atas tuh, tanah humus dalam. Arab ngepot lo yain. Arab ngepot. 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 Bukan apot. Nah, begini. Kita sambil remah-remah.
Kita gemburin dulu yang masih besar-besar ya. Jangan lupa dipisahin plastik-plastik kalau memang ada. Ini aku dekat pohon bambu ini, which is ini bagus karena kaya akan mikroorganisme. Cocok tuh buat media pot itu, tanah bawah pohon bambu tuh. Mikroorganismenya banyak. Pak, disiram dulu ya sobat kartur sampai basah, benar-benar basah. Ambruk. Ini benar-benar basah disiramnya. Bukan cuma lembab. Setelah tanah benar-benar basah, lalu bibit lada kita tancap-tancepin aja nih sobat. Kita tancap. Kira-kira luas yang ini kan calon akar nih di sini nih. Nah, ini ketutup tanah. Gitu. Terus berapa lama nih Bang An gitu? Berapa lama itu? Sebulan nanti kalian bisa dipindah ke polybag, atau kalian bisa langsung pindah tanam ke lahan. Kalau udah tumbuh tunas, kalian mau pindah ke lahan bisa, atau ke polybag. Saran saya ke polybag dulu sampai benar-benar udah ada 2 bulan atau 3 bulan, akarnya udah kuat dan turbusnya juga udah kuat, udah besar, baru kalian pindah ke lahan. Nah, kalau di lahan kan benar-benar harus ekstra banget kan penanganannya kan, supaya enggak mati gitu. Dalam. Cepat. Kalian ya Allah. Yain mama apa Yain? Mah. Pak. Dalam. Nanti sobat kartur kalau misalkan apa namanya pohon meladanya udah banyak, nanti ini ya share apa namanya cara menyambung pucuk tanaman lada atau kemukus dengan pohon melada. Nanti kasih tutorialnya bagaimana caranya nyambung pucuknya, makanya kalian stay terus di channel Aan, dan jangan lupa subscribe juga ya sobat bagi yang belum. Bagi yang udah subscribe, saya apresiasi banyak, terima kasih banyak sekali. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu murah rezekinya. Sobat kartur, ini bibitnya udah kita semai. Kita tunggu sampai sebulan ya sobat. Ini kita semai kelompok kayak gini. Nanti kalau misalkan udah bertunas baru kita pindahkan ke polybag. Begitu, kita tunggu sampai sebulan, kita siram pagi dan sore. Kalau misalkan kalian nggak perlu nyiram pagi dan sore jika ini disungkup pakai plastik. Disungkup pakai plastik itu tujuannya buat menjaga kelembaban air. Tapi kalau enggak, kalian wajib siram pagi dan sore. Usahakan tanah tetap selalu lembab, jangan sampai kering. Karena tanaman kalau kekeringan, apalagi masih bibi kayak gini, masih rawan mereka tuh dehidrasi ya. Ini lada yang di sini kelompoknya, dan ini lada juga. Cabai jawanya di sini,
Nih, untuk vanilinya udah tumbuh, ini siap dipindah ke lahan. Cuman belum sekarang, mungkin bulan depan. Karena musim kemarau di sini, kemarau panjang, jadi agak kewalahan nyiramnya nanti kalau aku pindah sekarang. So, nanti pas begitu tanam, nanti bakal share ya bagaimana cara menanam vanili di ladang. Thank you. Nah, kalau yang jadi sobat Kartur, vanili itu selalu butuh naungan karena dia nggak kuat kalau kena sinar matahari langsung. Jadi bisa kalian pakai paranet kayak gini. Ini contoh yang udah kita pindah tanam, paranet, dan jika terkena sinar matahari langsung maka dia akan kuning-kuning. Kayak gini nih contohnya nih sobat, menguning kayak gini, tapi nggak mati sih, cuman kayak nggak elok dipandang ya, nggak sedap dipandang kayak gitu.